Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hari ini kabarnya baik-baik saja. Dan anak-anak semoga dijauhkan dari wabah virus corona ini, dan anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, tetap jaga diri. Cukup belajar di rumah saja dan di rumah saja. Walaupun belajar di rumah saja, anak-anak tetap semangat, tetap ceria, tidak usah gelisah. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Fahmi akan memberikan pembelajaran fikih, yang mana Pak Fahmi akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Ya, yang minggu lalu itu kita membahas pengertian sholat jamak, hukum sholat jamak, dan bagian sholat jamak. Nah, kesempatan pada pagi hari ini, Pak Fahmi akan melanjutkan materi yang minggu lalu, dan materinya pada saat pagi ini adalah yang mana ada 3 materi. Ya, yang pertama sholat kosor, yang kedua sholat jamak kosor, dan tata cara pelaksanaannya. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu materi yang pertama adalah sholat kosor. Ya, pengertian sholat kosor. Sholat kosor artinya meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, dan tidak diperbolehkan sholat maghrib, sholat isya itu dilaksanakan di kosor, ya. Dan hukumnya melaksanakan sholat kosor adalah sunnah, ya, sama saja dengan pengertian sholat jamak, ya. Nah, kenapa Pak tidak boleh atau tidak boleh melaksanakan sholat maghrib dan subuh di kosor? Ya, karena sholat maghrib dan sholat subuh itu jumlahnya berbeda. Sedangkan sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya itu dibolehkan karena itu jumlah rakaatnya 4. Jadi bisa meringkas. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian sholat kosor. Meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2. Contohnya, misalkan kalian mau melaksanakan sholat zuhur, ya, kerjakan 2 rakaat saja, ya, di waktu sholat asar. Kemudian misalkan kalian mau sholat isya, ya, kerjakan di waktu sholat maghrib. Nah, itu penjelasan pengertian sholat kosor, jumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan hukumnya adalah sunnah. Paham sampai di sini? Baik, kalau sudah paham sampai di sini, nah, dasar pelaksanaannya, lanjutannya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sholat itu diwajibkan atas lisan nabimu pada saat saat pada mukim, atau dalam artian tidak berpergian, adalah 4 rakaat. Dan pada saat safar, artinya safar itu perjalanan, adalah melaksanakan 2 rakaat. Jadi pada kesimpulannya adalah kerjakan sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu kerjakan sesuai jumlahnya, jikalau tidak berpergian.
kecuali kalian berpergian, misalkan keluar Jawa atau keluar kota. Nah, itu kalian bisa ringkas sholatnya di qashar, yaitu jadi dua rakaat. Ingat, sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh di qashar ya, karena jumlahnya hanya 3 dan 2, tidak bisa di qashar. Yang bisa di qashar hanya 4 rakaat, zuhur, duhur, asar, dan isya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Materi selanjutnya itu syarat sah mengqashar sholat ya. Yang pertama, jikalau berpergian jauh tuh ya, dan lanjutannya jauh, perjalanan minimal 89 km tuh ya, dari sini misalkan keluar Jawa lebih dari 89 km. Nah, berarti kalian bisa melaksanakan sholat qashar. Tuh. Kemudian sholat yang di qashar adalah sholat zuhur yang tadi Bapak bilang. Zuhur, asar, dan isya. Ya. Kalau subuh dan maghrib tidak boleh di qashar. Kemudian bermakmum pada orang yang mengqashar sholat. Nah, misalkan kalian mau sholat qashar, kalian sholat yang melaksanakan qashar juga. Jangan kalian berjamaah atau sholatnya berbarengan dengan sholat niat asar, tidak boleh, karena berbeda niat. Innama a'malu binniyat, segala sesuatu diawali dengan niat. Oh ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang masuk ke niat. Pak, bagaimana sih Pak niatnya? Niatnya itu yang pertama, sholat zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini, 2 rakaataini qasron, adaan lillahi ta'ala ya. Kalau bahasa Indonesianya, aku sengaja mengqashar sholat fardhu zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pak, kalau niatnya pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Ya boleh-boleh saja ya. Lebih afdolnya, lebih lengkapnya pakai bahasa Arab ya. Tapi jikalau tidak tahu dan tidak bisa atau belum bisa memakai bahasa Indonesia pun tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Itu tadi niat sholat zuhur. Niat sholat asar bagaimana? Sama saja. Usolli fardhu asri rakaataini qasran, adaan lillahi ta'ala ya. Berbeda saja waktunya, zuhri, asri, dan isya tuh ya. Nah, tata caranya bagaimana Pak? Sholat jamaah qashar, sholat qashar pelaksanaannya adalah ada 2. Selama melaksanakan sholat harus dalam berpergian tuh ya, harus berpergian. Jikalau tidak berpergian atau kalian di rumah saja, tidak usah di qashar, cukup sholat sesuai waktunya. Yang kedua, mengerjakan sholat yang jumlah rakaatnya 4 diringkas menjadi 2 rakaat, kemudian salam. Misalkan sholat zuhur mau mengqashar di sholat asar, sholli fardhu asri qasran, usolli fardhu asri rakaataini qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat saja, sampai salam, sampai atahiyat akhir tuh ya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi sholat jamaah qashar ya. Tadi pengertian sholat qashar, nah sekarang sholat jamaah qashar. Berbeda dengan sama sholat qashar. Pengertian sholat jamaah qashar. Sholat jamaah qashar adalah sholat yang digabungkan dan diringkas. Nah, tadi kan diringkas. Nah, sekarang digabungkan dan diringkas. Artinya mengerjakan 2 rakaat dalam satu waktu sekaligus meringkasnya. Sholat jamaah qashar dapat dilakukan secara takdim maupun akhir. Tuh, contoh misalkan
Bapak mau sholat asar, ya. Maaf, Bapak misalkan lagi perjalanan jauh, berangkat jam 10, tibanya jam 4 misalkan, ya. Kemudian Bapak belum sholat zuhur kan. Nah, Bapak mau menjamak kosor. Nah, Bapak mengerjakannya di sholat asar. Tapi kerjakan sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur. Misalkan sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat sampai salam. Nah, kemudian kerjakan sholat zuhur di waktu asar. Meringkas. Tuh, namanya meringkas. Sekaligus menggabungkan dalam satu waktu. Dan hukumnya bagaimana, Pak? Hukumnya itu sunnah, ya, sama dengan sholat qasar, dengan sholat jamak, hukumnya sunnah, ya. Lebih baik dikerjakan, apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa, sama saja meninggalkan sholat. Ya. Nah, sekarang syarat sah sholat jamak qasar, ya. Sama saja yang tadi aku jelaskan. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh paling sedikit 89 km. Yang kedua, perjalanan tidak bertujuan untuk berbuat dosa. Ya, yang ketiga, dalam keadaan bahaya, hujan, badai, perang atau berencana lain. Ya, jikalau kalian melaksanakan perjalanan jauh minimal 89 km, itu harus dijamak qasar. Kemudian perjalanan tidak yang berbuat maksiat, ya. Kalau kalian berperjalanan jauh, mau hiburan atau mau refreshing, nah itu boleh. Kecuali kalian mau berbuat dosa, perjalanan berbuat dosa, nah tidak boleh melaksanakan sholat jamak qasar, ya. Atau lagi hujan tiba-tiba, ya, badai, petir dan lain-lain, dan tidak bisa ke masjid, atau kejebak hujan, kejebak petir, bisa melaksanakan sholat jamak qasar. Nah, sekarang niatnya bagaimana, Pak? Berbeda dengan sholat qasar. Sekarang jamak qasar, niatnya adalah usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ma'al asri jama takdim adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar, ya, dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Tuh, ya. Ingat, berbeda niat sholat qasar dan jamak takdim, jamak qasar itu berbeda, ya. Nah, cara melaksanakannya bagaimana, Pak? Melaksanakannya jamak qasar sama dengan pelaksanaan sholat jamak takdim, ya, atau takhir. Takdim itu di awal, akhir itu di akhir, ya. Boleh mengerjakan di awal pas waktu zuhur, mengerjakan sholat asar, ya, atau kebalikannya, mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Itu namanya sholat jamak qasar, di awal dan di akhir. Tuh, ya. Yang membedakannya adalah meringkas sholat zuhur, asar, dan isya menjadi dua rakaat. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kalau bisa dipahami, mungkin Bapak rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Dan ingat-ingat materinya apa saja, dan jangan sampai lupa, ya, karena akan keluar pas nanti ulangan tengah semester. Dan Bapak akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.